Sebelumnya perkenalkan dulu Bunda, dengan Bunda siapa? Bunda Jia dari PAUD Rumah Ikro. Bunda udah berapa lama nih jadi seorang pengajar? Oke. Kalau ngajar sih sebenarnya udah lama banget ya, hampir 20 tahunan. Karena dari masih sekolah udah ngajar. Tapi kalau yang di guru di sekolah seperti sekarang itu dari 2013. Oh, lama juga ya, betah ya Bunda. Alhamdulillah. Oke, menurut Bunda nih, ngelihat ketimpangan pendapatan antara guru yang berstatus PNS dengan guru honorer itu meskipun beban kerjanya yang dijalankan itu sama tuh gimana? Kesenjangan sih gitu, kesenjangan. Kenapa? Karena guru ya guru gitu, tapi di Indonesia tuh sebutan guru banyak banget gitu, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial bahkan di kalangan guru tersendiri gitu. Padahal sebenarnya kalau dilihat dari honorer, sebelum akhirnya mereka dapat sebutan itu kan ya mereka mengajar karena kecintaannya terhadap pendidikan gitu, sehingga label guru itu sudah patut gitu. Apalagi mereka juga ikut kegiatan upgrade diri administratif gitu ya. Tapi kalau dilihat dari segi kesejahteraannya itu jauh berbeda. Terus menurut Bunda langkah apa nih kebijakan yang harus dilakukan sama pemerintah ataupun lembaga pendidikan untuk meningkatkan kesejahteraan guru di Indonesia? Oke, dari skup sendiri ya gitu. Kalau di tempat kami, alhamdulillah untuk pendapatan kesejahteraan guru gitu lah ya, itu diusahakan sama yayasan. Jadi ada donatur mandiri, ada yang personal, ada yang perusahaan, ada juga yang mungkin donasi dari UMKM begitu ya, itu untuk bantu peningkatan kesejahteraan guru di Rumah Ikro. Tapi kalau dari segi skala nasional gitu ya, itu pemerintah perannya adalah mengalokasikan persentase yang lebih besar dari APBN untuk sektor pendidikan juga kesehatan, karena itu dua sektor yang fundamental banget untuk rakyat Indonesia. Nah, menurut Bunda, gaji yang diperoleh sama guru saat ini itu tuh memenuhi nggak sih untuk kebutuhan hidup yang layak di kondisi ekonomi saat ini gitu? Enggak, apalagi Pertamax baru banget naik begitu ya. Meskipun mungkin guru-guru juga banyak yang pakainya Pertalite gitu ya, tapi pasti secara tidak langsung dengan kenaikan harga Pertamax, belum lagi rupiah yang melemah, pasti upah yang didapat guru-guru itu kurang. Makanya guru ya nggak bisa cuma ngandelin dari satu sumber income. Gitu. Terus sekarang kan lagi rame nih ya Bunda, fenomena tentang guru honorer yang akan dirumahkan dan nggak boleh lagi ngajar di sekolah gitu. Itu menurut Bunda gimana? Perlu ada pertimbangan lebih jauh ya. Kalaupun memang statusnya itu tadi yang aku sampaikan di awal, karena di Indonesia ini kebanyakan sebutan guru honorer, guru PPG, bahkan ada yang daljab, ada yang luar jabatan dan lain sebagainya, itu yang segambreng, yang banyak banget itu harus ditinjau ulang sih. Tapi kalau honorer kemudian dirumahkan dan jadi nggak ada pertimbangan gitu ya, bahkan mungkin pendapatan mereka jadi semakin berkurang. Kalau buat aku pribadi sih harus ada seleksi dulu gitu. Seleksi dalam artian siapa yang benar-benar dirumahkan, dilihat dari kinerjanya dulu. Kalau memang kinerja dia itu perform di sekolah untuk mendidik, entah itu dari pedagogiknya, entah itu dari peran lainnya sebagai guru gitu ya, di luar tupoksi selain operator sekolah dan lain sebagainya gitu. Karena kalau semua honorer dirumahkan sementara dia perform sebagai guru di sekolah, kayaknya nggak adil gitu ya. Terus sekarang ini kan banyak banget anak muda yang berprestasi, tapi dia tuh nggak mau gitu berprofesi sebagai guru karena yaitu dia melihat kalau ada faktor kesenjangan finansial yang kurang gitu. Menurut Bunda gimana tanggapannya? Kayaknya kalau guru ngejarnya finansial emang nggak akan dapet sih kalau buat Indonesia ya gitu. Tapi buat yang mungkin sekarang di pendidikan gitu ya, di jurusan pendidikan terutama,
coba dilurusin lagi niatnya gitu ya. Jadi guru itu apakah benar-benar untuk bekerja mencari penghasilan atau sebagai bentuk kepedulian dengan pendidikan Indonesia saat ini gitu. Karena kalau tujuannya untuk ketahanan finansial kayaknya emang nggak bisa gitu. Oke, sudah cukup Bunda.